Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imaidin Nisratul Fifani dengan NIM 230600213 dari semester 6 kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya susun dengan judul Pengaruh Penerapan Digital Marketing dan Pencatatan Berbasis Aplikasi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan UMKM Kota Tangerang. Selanjutnya terdapat topik pembahasan yang meliputi 3 bab. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Lalu pada bab kedua, saya akan menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Dan terakhir, pada bab 3, saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan uji hipotesis. Selanjutnya pada bab 1, pendahuluan, saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan ekonomi yang pesat menuntut pelaku usaha termasuk UMKM untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap PDB. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal akuntabilitas laporan keuangan yang masih rendah akibat pencatatan manual dan kurangnya pemahaman keuangan. Di era digital, peluang untuk meningkatkan kinerja UMKM sangat terbuka melalui penerapan digital marketing dan aplikasi pencatatan keuangan. Digital marketing dapat membantu memperluas jangkauan pasar, sementara aplikasi pencatatan mempermudah penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Meskipun demikian, adopsi teknologi di kalangan UMKM khususnya di Kota Tangerang masih belum merata. Selanjutnya rumusan masalah. Identifikasi masalah dapat dikemukakan sebagai hasil eksplorasi masalah yang mungkin ada di lokasi penelitian. Dan berkaitan dengan judul yang diteliti, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah terbagi menjadi 3, yaitu apakah terdapat pengaruh penerapan digital marketing terhadap akuntabilitas laporan keuangan, lalu apakah terdapat pengaruh pencatatan berbasis aplikasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan, dan terakhir, apakah penerapan digital marketing dan pencatatan berbasis aplikasi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan UMKM di Kota Tangerang. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3 hal, yaitu menganalisis pengaruh penerapan digital marketing terhadap akuntabilitas laporan keuangan, selanjutnya menganalisis pengaruh pencatatan berbasis aplikasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan, dan terakhir menganalisis pengaruh penerapan digital marketing dan pencatatan berbasis aplikasi secara simultan terhadap akuntabilitas laporan keuangan UMKM di Kota Tangerang. Terakhir ada manfaat penelitian, di mana penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan UMKM. Penelitian pertama yaitu teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan manajemen UMKM, khususnya terkait transformasi digital dan pelaporan keuangan. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan dalam pengembangan model digitalisasi akuntansi pada sektor informal dan UMKM. Selanjutnya, penelitian yang kedua yaitu praktik, di mana penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan melalui teknologi digital. Selain itu, hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pengembangan UMKM berbasis digital di Kota Tangerang. Pada bab 2, tinjauan pustaka, saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Digital marketing adalah strategi pemasaran modern berbasis teknologi dan internet yang mencakup website, media sosial, email, hingga iklan digital menurut Cafe dan Alice Chadwick pada tahun 2019. Komponennya meliputi content marketing, social media marketing, mobile marketing, dan online advertising. Bagi UMKM, digital marketing menawarkan solusi promosi yang efisien
hemat biaya, dan mampu menjangkau pasar lebih luas. Selain meningkatkan brand awareness dan interaksi pelanggan, digital marketing juga membantu pencatatan transaksi secara otomatis melalui platform e-commerce, sehingga mendukung akuntabilitas laporan keuangan menurut Fitriani dan Suryani pada tahun 2020. Selanjutnya pencatatan berbasis aplikasi, di mana pencatatan berbasis aplikasi adalah inovasi akuntansi digital yang menggunakan perangkat lunak seperti buku warung, Meju, atau Accurate untuk mencatat dan melaporkan keuangan secara sistematis menurut Rahmawati dan Hidayati pada tahun 2022. Aplikasi ini mendukung otomatisasi laporan laba rugi, arus kas, dan stok barang, serta mengurangi kesalahan pencatatan. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat, dan resistensi terhadap perubahan masih menghambat adopsi teknologi menurut Prasetyo dan Yuliani pada tahun 2021. Maka edukasi dan pendampingan teknis sangat diperlukan untuk mendukung transformasi digital UMKM. Selanjutnya, akuntabilitas laporan keuangan mencerminkan komitmen UMKM dalam menyusun laporan yang transparan, akurat, tepat waktu, dan sesuai standar. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan investor, mitra, dan lembaga keuangan menurut Supriyadi dan Handayani pada tahun 2021. Indikatornya meliputi keandalan data transaksi, keteraturan laporan, serta kesesuaian dengan SAK tingkat akuntabilitas yang tinggi mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan membuka akses pembiayaan eksternal. Terakhir ada UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana UMKM merupakan kelompok usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan klasifikasi tertentu berdasarkan aset dan omset. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta per tahun, sedangkan usaha kecil dan menengah memiliki aset hingga 10 miliar. UMKM memegang peran penting di mana peran strategis dalam perekonomian Indonesia mulai dari penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, hingga pergerakan ekonomi lokal menurut Tambunan pada tahun 2019. Transformasi digital melalui penerapan digital marketing dan aplikasi pencatatan keuangan menjadi solusi untuk meningkatkan profesionalisme, efisien, dan transparansi dalam pengelolaan UMKM. Selanjutnya saya menjabarkan 3 penelitian terdahulu. Pertama ada Rahmawati dan Hidayati pada tahun 2022, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi pencatatan seperti buku warung dan akuntansi UKM membantu UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan efisien. Penelitian ini sangat relevan dengan variabel akuntansi laporan keuangan, meskipun belum mengkaji integrasi dengan digital marketing secara bersamaan. Selanjutnya ada Supriyadi dan Handayani pada tahun 2021. Penelitian ini menyoroti rendahnya literasi keuangan, minimnya pelatihan, serta lemahnya sistem pencatatan sebagai penyebab utama lemahnya akuntabilitas laporan keuangan UMKM. Studi ini memberikan gambaran nyata kondisi lapangan, namun belum mempertimbangkan peran teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas. Terakhir, ada penelitian dari Kurniawan dan Hidayat pada tahun 2021, merupakan salah satu studi yang mencoba menggabungkan 2 variabel utama, digital marketing dan pencatatan berbasis aplikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi teknologi tersebut membantu UMKM menjadi lebih profesional, efisien, dan kompetitif. Selanjutnya ada kerangka penelitian, di mana kerangka penelitian merupakan konstruksi logis yang menjelaskan hubungan antara variabel penelitian. Kerangka ini membantu peneliti memahami, membatasi, dan menganalisis variabel secara sistematis, serta memperjelas fokus dan arah penelitian. Dengan kerangka ini, hubungan antar variabel dapat dikaji lebih terarah dan mendalam. Pada gambar di samping, hipotesis 1 atau digital marketing atau variabel X1 diasumsikan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan atau variabel Y. Semakin tinggi intensitas penerapannya, maka akuntabilitas laporan keuangan UMKM cenderung meningkat. Lalu pada hipotesis kedua, pencatatan berbasis aplikasi atau variabel X2 sebagai variabel bebas juga digunakan memiliki pengaruh pendapatan terhadap variabel Y.
karena penggunaan aplikasi pencatatan dapat meningkatkan kualitas dan keterandalan laporan keuangan. Pada hipotesis ketiga, secara simultan, kedua variabel independen termasuk X1 dan X2 diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Y pada akuntabilitas laporan keuangan UMKM. Lalu ada hipotesis penelitian, di mana menurut Sugiono pada tahun 2018, hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang masih perlu dibuktikan secara empiris. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah hipotesis 1, digital marketing berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hipotesis 2 yaitu pencatatan berbasis aplikasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Dan terakhir ada hipotesis ketiga, digital marketing dan pencatatan berbasis aplikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan UMKM. Lalu pada bab 3, metodologi penelitian. Pertama ada pendekatan penelitian, di mana metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan reliable guna membuktikan dan mengembangkan pengetahuan serta memecahkan masalah menurut Sugiono pada tahun 2018. Berdasarkan klasifikasi tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang berlandaskan filsafat positifme, menggunakan instrumen terstruktur, dan dianalisis secara statistik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh digital marketing dan pencatatan berbasis aplikasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan UMKM secara terukur dan objektif. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang aktif dan terdaftar secara legal di Kota Tangerang, khususnya yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Sesuai dengan definisi Sugiono pada tahun 2018, populasi merupakan wilayah generalisasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria khusus, di mana UMKM yang telah menggunakan digital marketing dalam pemasaran dan aplikasi pencatatan dalam pengelolaan keuangan. Teknik ini dipilih agar sampel yang digunakan relevan dengan variabel penelitian yang dikaji secara langsung. Selanjutnya ada jenis dan sumber data, di mana penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden UMKM melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert yang disusun untuk mengukur digital marketing, pencatatan berbasis aplikasi, dan akuntabilitas laporan keuangan menurut Sugiono pada tahun 2018. Responden dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria penggunaan teknologi digital dalam usaha mereka. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan Dinas Koperasi dan UMKM, data statistik BPS, serta literatur akademik yang relevan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner tertutup yang disebarkan kepada pelaku UMKM di Kota Tangerang dengan metode purposive sampling. Responden dipilih berdasarkan kriteria telah menggunakan digital marketing dan aplikasi pencatatan keuangan. Metode ini dipilih agar data yang dikumpulkan bersifat objektif, terukur, dan menggunakan analisis kuantitatif yang akurat. Terakhir ada uji hipotesis, di mana uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digital marketing, variabel X1, dan pencatatan berbasis aplikasi variabel X2 terhadap akuntabilitas laporan keuangan UMKM, variabel Y, baik secara parsial maupun simultan. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi linear, menggunakan regresi linear sederhana untuk hipotesis 1 dan hipotesis 2, serta regresi linear berganda untuk hipotesis 3 menurut Sugiono tahun 2018. Rumusan hipotesis yaitu hipotesis pertama ada digital marketing berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan atau UJT. Hipotesis kedua, pencatatan berbasis aplikasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan atau UJT.
Dan terakhir ada hipotesis ketiga, digital marketing dan pencatatan berbasis aplikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan atau UJF. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.